Hadirin yang terhormat, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama-sama pidato politik Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Hadirin sekalian, kita sambut bersama Ketua Umum Partai Politik termuda di Indonesia, Kang Insinyur Haji Muhammad Romahur Muzi MT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bawa ke PN karena nggak hafal nama-namanya. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Al-ayah. Yang kami hormati Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia yang kelima. Tepuk tangan untuk Ibu dan terima kasih Ibu. Yang kami hormati Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Saudaraku Zulkifli Hasan. Jadi hanya dengan teman-teman dari PAN saja bersaudara, selain dengan kawan PAN kita nggak bersaudara karena memang manggilnya pakai saudaraku katanya. Yang saya hormati Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sekaligus Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Profesor Dr. Jimli Habibie, Jimli As-Siddiqi. Ini karena identik dengan Pak Habibie, jadi saya Jimli Habibie Pak, mohon maaf. Yang saya hormati rekan-rekan perwakilan dari partai-partai politik, hadir di sini Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Mas Edi, Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang di mana tadi? Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, mohon maaf Mas Hasto, dan Sekretaris Jenderal dari PKB dan juga Partai PKPI. Yang saya hormati para pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan masa bakti 2016-2021 yang baru saja dilantik, khususnya para senior hadir di sini, diantaranya Ibu Hajah Aisyah Amini, terima kasih Ibu yang terus setia menemani. Pak Bahtiar Hamsyah, terima kasih. Tadi saya juga mendapatkan untuk menitipkan salam dari Pak Zarkasi Nur karena kebetulan sedang berduka. Tadi siang beliau ditinggalkan oleh ibundanya, bukan istrinya ya, ibunda, dalam umur 101 tahun. Ya, mungkin di ruangan ini belum tentu akan mencapai rekor yang sama. Kemudian juga hadir Ibu Mahfudzah Ali Ubaid dan para senior yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Yang saya hormati Ketua Mahkamah Partai Pak Taufikur Rahman Ruki, terima kasih Pak. Banyak yang masih bertanya, apa benar Pak Ruki bergabung dengan P3? Saya bilang gitu. Ya, yang jelas bukan dengan P4, saya bilang gitu. Yang saya hormati Ketua Majelis Pertimbangan Partai sekaligus anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bapak Suharso Mono Arfa. Yang saya hormati Ketua Majelis Pakar sekaligus Menteri Agama Republik Indonesia Pak Lukman Hakim Saifuddin, dan pemikir kita Dr. Yudi Latif yang selalu tadi dikatakan kok muda terus, memang nggak besar-besar katanya gitu, jadi ya muda terus gitu.
Yang saya hormati para wakil ketua umum DPP partai, para ketua, para wakil sekjen, wakil bendahara umum, saudara sekjen, bendahara umum satu-satu harus disebut, kalau enggak kualat katanya. Saya sebenarnya tidak terlalu terbiasa membacakan pidato dengan teks karena rasanya lebih lepas begitu, karena itulah esensi seorang politisi. Tetapi kalau tidak pakai teks biasanya penyakit politisi ini nggak berhenti sebelum 1 jam, itu problemnya. Sehingga memang harus dengan teks supaya dia berhenti pada saatnya. Dan sekarang ini juga membaca teks ini bermacam-macam. Ada cara membaca yang tidak kelihatan membaca, menggunakan teleprompter. Jadi biasanya orang atau pemirsa di rumah kalau disiarkan langsung oleh televisi tidak tahu kalau sebenarnya dia sedang membaca. Padahal yang menggunakan teleprompter itu biasanya pembawa berita. Jadi antara politisi atau ketua umum partai dengan pembawa berita sekarang beda-beda tipis gitu dengan hobi teleprompter itu. Karena itu untuk memastikan supaya saya tidak merupakan seorang pembaca berita, saya baca apa yang saya ketik dan saya rumuskan sendiri, kira-kira begitu. Baik Bapak Ibu sekalian, Ibu Megawati, para hadirin tamu undangan sekalian, rekan-rekan media cetak dan elektronik yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha mempersatukan sehingga kita pada hari ini dipersatukan dari 1340 suku bangsa dan 748 bahasa di seluruh Indonesia menurut sensus BPS tahun 2010 ke dalam satu nama, yaitu Indonesia. Saya kira dengan angka itu barangkali Indonesia adalah negara dengan kekayaan suku bangsa dan bahasa yang terbesar di Indonesia, dan kita patut berbangga kita menjadi warganya. Tepuk tangan untuk Indonesia. Kita juga patut bersyukur pada malam hari ini karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dibacakan oleh Qori yang memang sengaja saya pilihkan tadi ayat-ayat yang pas. Karena malam hari ini kita memperingati 2 momentum penting. 18 tahun reformasi karena 21 Mei 18 tahun silam Orde Baru tumbang, dan 108 tahun kebangkitan nasional yang jatuh pada hari ini, di mana saat itu adalah berdirinya Budi Utomo sebagai inspirator pergerakan nasional. Kita patut bersyukur karena negeri ini dalam usia yang hampir 71 tahun telah berubah dari negara belum merdeka atau terjajah menjadi negara merdeka. Dari negara dengan low income economies, sekarang kita sudah menjadi upper middle income economies. Dan kita juga berbangga karena Indonesia menjadi negara dengan posisi yang bergabung kepada 20 negara dengan ekonomi terkuat di dunia. Kita pada posisi nomor 16 berdasarkan PDB tahun 2015 yang lalu. Sehingga ini adalah suatu prestasi yang luar biasa bagi kita semua sebagai bangsa. Meskipun tentu masih perlu capaian-capaian yang lebih tinggi lagi untuk memastikan bahwa kita ke depan akan mampu lebih hebat lagi di dalam prestasi-prestasi di pentas dunia, terutama di ranah ekonomi. Malam ini kita sengaja mengadakan 3 acara sekaligus, 18 tahun reformasi, peringatan kebangkitan nasional, dan sekaligus pelantikan, tentu dengan satu maksud. Pertama, P3 ingin meluruskan kembali arah reformasi yang pertama kali digaungkan pada peringatan hari ulang tahun ke-25 Partai Persatuan Pembangunan tanggal 6 Januari tahun 1998 di kantor DPP P3 Jalan Diponegoro nomor 60 di samping kantornya Ibu Mega. Jadi 18 tahun silam P3 adalah partai yang pada saat itu meneriakkan dengan lantang kata reformasi, termasuk pada sidang umum MPR tahun 97. Dan kita tahu persis tokoh di sana pada saat itu adalah Ketua Umum DPP P3 Buya Ismail Hasan Metarium, yang tentu dari nama-nama yang tadi disematkan
dari kepengurusan DPP P3 dimaksudkan zuriyah atau para penggiat P3 terus menurunkan pewarisan ideologisnya secara genealogis. Karena putra Buya Ismail Hasan, saudara Hilman Ismail juga tetap menjadi pengurus DPP partai. Putri dari Kiai Haji Rusli Halil, deklarator partai, juga menjadi wakil bendahara umum partai, Ibu Iren Rusli Halil. Barangkali kalau ada boleh juga untuk berdiri. Ada Bu Iren? Itu dia di situ. Ada putra Pak Baharudin Lopa dan seterusnya. Jadi begitu banyak nama-nama yang memastikan bahwa Partai Persatuan Pembangunan ini insya Allah dari masa ke masa tetap ada karena pewarisannya secara ideologis dan secara genealogis. Istilahnya P3 keturunan, katanya begitu. Yang kedua, tentu P3 ingin merevitalisasi kebangkitan nasional yang 108 tahun silam oleh Budi Utomo difokuskan pada aspek terselenggaranya pendidikan dan kebudayaan kaum pribumi. Tadi di ruang transit Pak Zulkifli bilang ini lagi rame soal pribumi dan non pribumi. Tapi saya ingin menegaskan bahwa kalimat atau kata itu sebenarnya sudah ada sejak dulu. Aspek ini tentu kita inginkan agar Indonesia ke depan mampu mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya yang beridentitas nasional, berkarakter kuat, dan tampil sebagai pemenang di segala arena perlombaan di dunia internasional. Nah, kaitan dengan lomba, ini kita selini, kader P3 juga ikut mengharumkan nama bangsa dalam Piala Thomas, karena putra dari Pak Icuk Sugiarto, Tommy Sugiarto, kemarin juga berhasil mengantarkan kita. Saya tanya tadi, kok waktu lawan Korea Selatan 3-1 di perempat final nggak nongol? Insya Allah besok di final kita doakan Piala Thomas Cup kembali ke pangkuan Indonesia. Yang ketiga, tentu P3 melantik pengurus-pengurusnya bertepatan peringatan kedua hari bersejarah tersebut untuk memastikan segenap kader P3 menegaskan dirinya sebagai avant-garde, sebagai garda terdepan, pengawal reformasi dan revitalisator kebangkitan nasional. Karena bola salju reformasi dan kebangkitan tidak boleh berhenti. Karenanya, kalau Bung Karno pada tahun 1960 menjuduli pidato kemerdekaan dengan Jarek, jalannya revolusi kita, maka izinkan Ibu Mega pada kesempatan ini kami memberikan pidato dengan judul yang sama, Jarek, namun berbeda kepanjangan, jalan reformasi dan kebangkitan kita. Ibu Megawati dan hadirin sekalian yang saya hormati, 18 tahun reformasi, marilah kita segarkan kembali ingatan bahwa pada saat itu gelombang gerakan mahasiswa menyerukan reformasi total di segala bidang yang dikemas ke dalam 6 tuntutan, yaitu adili mantan presiden pada saat itu dan kroni-kroninya. 2. Hapuskan dwi fungsi ABRI. 3. Tegakkan supremasi hukum. 4. Ciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN. 5. Pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya. 6. Laksanakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Belum genap 2 dasar tuntutan itu memakan korban sejumlah mahasiswa. Saat ini ada yang menyerukan diberikannya gelar pahlawan justru kepada subjek yang menjadi tuntutan reformasi total. Petitih luhur nenek moyang kita mengajarkan budaya mikul dhuwur mendem jero. Karenanya P3 menyerukan baigan bi baigan, mengadaptasi lagu Doris Day pada tahun 1964. Que sera sera, whatever had been, bukan whatever will be, tapi whatever had been. Yang sudah berlalu biarlah berlalu, janganlah menggaruk di tempat yang tidak gatal. Karena itu P3 beranggapan justru yang lebih berhak untuk mendapatkan gelar pahlawan adalah Lang Mulia Lesmana, Heri Hartanto, Hafidin Royan, dan Hendrawan Si yang gugur tertembak saat melakukan aksi damai memperjuangkan reformasi di dalam halaman kampus Universitas Trisakti di Semanggi, Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998. Saya tadi berusaha mengundang Profesor Tobi Mutis, tapi saya tidak tahu apakah sudah hadir atau belum.
Setiap perjuangan membutuhkan pengorbanan, dan setiap korban pasti menyalakan lebih api perjuangan. Sehingga pada tanggal 21 Mei 1998 Orde Baru tumbang. Karenanya melalui mimbar yang terhormat ini, P3 mengusulkan secara terbuka dan memerintahkan menindaklanjuti kepada fraksi P3 DPR RI untuk bersama-sama dengan Sivitas Akademika Universitas Trisakti mengusulkan keempat-empatnya sebagai pahlawan reformasi kepada pemerintah. Dalam memperingati 18 tahun reformasi, P3 menegaskan dirinya untuk menjadi pengawal tegaknya supremasi hukum, terwujudnya pemerintahan yang bersih dari KKN, pelurusan kembali arah otonomi daerah, dan terwujudnya amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 untuk penyempurnaan keberadaan dan tata hubungan lembaga-lembaga negara sekaligus landasan konstitusional kebangkitan berkelanjutan Indonesia. Mumpung ada Ketua MPR, biar didengarkan. Dalam memperingati 18 tahun reformasi, P3 juga mengajak kita semua melakukan evaluasi kondisi sosial masyarakat yang terlihat semakin manifest bahwa tantangan-tantangan itu ada. Yang pertama adalah menguatnya apa yang disebut oleh ekonom peraih Nobel, pemrakarsa Indeks Pembangunan Manusia Amartya Sen, sebagai politik identitas. Menguatnya keakuan, menipisnya kekitaan. Identitas primordial menguat, menepis kolektivitas. Yang kedua, menyempitnya makna kesetiakawanan seiring menguatnya politik identitas. Yang ketiga, mudahnya kelompok-kelompok komunal tersulut amarah karena tingginya ketegangan sosial antar kelompok. 4. Hilangnya disiplin nasional karena overdosis demokrasi. Anggapan yang berkembang adalah chaotis alias semakin tak beraturan berarti semakin demokratis. Yang kelima, menguatnya budaya instan seiring wabah konsumerisme dan hedonisme. Di dalam sistem operasi Windows yang kita pakai sehari-hari itu ada istilah WYSIWYG, what you see is what you get. Sehingga ketika kita melihat televisi, semua masyarakat yang hari ini melihatnya ingin seperti apa yang ada di televisi. Itulah budaya instan. Dan yang keenam adalah gagal fokus. They want to win a war. In fact, they have ammo to only win some battle. Kita bermimpi untuk menghadapi, untuk menyelesaikan semua persoalan, padahal tidak ada satu bangsa pun yang bisa menyelesaikan seluruh persoalannya. Kita bermimpi untuk bisa unggul di segala bidang, padahal kita tidak boleh rakus karena kita memang sudah ditakdirkan oleh Tuhan untuk hanya menguasai 1-2 bidang. Yang terpenting adalah mengetahui di mana keunggulan jati diri kita, sehingga kita betul-betul bisa keluar sebagai bangsa yang unggul pada saatnya. Yang perlu dipahami, saudara-saudara sekalian, adalah bahwa identitas itu majemuk. Pada saat yang bersamaan, misalnya, saya bisa disebut sebagai Muslim, setengah Madura, setengah Jawa, Dahdiyin, insinyur, anggota DPR P3 yang dapilnya Jawa Tengah, pemain bass juga, dan tentu pendukung pemerintahan Jokowi JK bersama Ibu Mega tentu. Namun pada saat yang lain kita harus mengambil pilihan secara tegas mengenai identitas relatif mana yang harus diberikan sesuai konteks di antara berbagai kesetiaan dan prioritas yang mungkin saling berebut untuk diutamakan. Pada titik ini Indonesia yang harus kita kedepankan. Namun kita juga tahu bahwa di 18 tahun reformasi keindonesiaan mengalami krisis identitas, tergantikan oleh identitas primordial, semisal geng motor di Bandung, paham keagamaan menyimpang, ada paham Lia Aminuddin, ada paham Gerakan Fajar Nusantara Gavata, ada paham-paham lain lagi yang menegaskan politik identitas yang mereka sematkan, radikalitas kelompok Santoso, dan berbagai macam terorisme yang pernah kita alami, dan juga anarki atas nama solidaritas sejarah dan komunal, seperti yang akhir-akhir ini tertiup kencang di berbagai media sosial tentang komunisme. Lagi-lagi saya ingin menegaskan bagi P3, janganlah menggaruk di tempat yang tidak gatal. Kalau sudah selesai, maka tidak perlu kita menggaruknya kembali. Di ruangan ini pun hadir putra dari almarhum Kartosuwiryo DITI yang pada waktu itu, Mas Jono, mungkin bisa ikut berdiri.
tadi ada. Nah, ini putra Pak Kartosuwiryo. Terima kasih Mas Jono sudah hadir. Yang itu menunjukkan bahwa rekonsiliasi sesungguhnya sudah selesai. Tidak perlu kita mengungkit-ungkitnya lagi. Karena seperti kata Bung Karno dulu, construct tomorrow, pull back yesterday. Bangun ke depan, yang di belakang itu biarlah menjadi kekayaan. Jangan kita justru mempersoalkan yang di belakang. Nanti kata orang, lama-lama gundulnya di belakang. Jadi dengan ada Mas Jono di sini, kawan-kawan di Forum Silaturahmi Anak Bangsa, saya kira lebih luas lagi Mas Jono ya. Maka selesai sudah. Tidak perlu kita mengungkit-ungkitnya lagi dan tidak perlu mendiskusikannya lebih jauh. Karena memang yang kita hadapi adalah tantangan di depan, bukan menyelesaikan persoalan di belakang. Menyikapi tantangan menguatnya politik identitas, kami merasa perlu mengingatkan kembali bahwa dalam ajaran Islam, kita manusia memang diciptakan berbuah-buah untuk saling mengenal, bukan saling meniadakan. Tadi Kori juga menyitir satu ayat yang tadi saya katakan kepada Ibu Mega, Bu, ayat ini pernah disampaikan oleh Bung Karno dan mendapatkan aplaus pada sidang umum PBB. Ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Ayuhan nas, wahai manusia, bukan hanya orang beriman yang diserukan. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha, sesungguhnya kalian semua diciptakan dari jenis laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan ciptakan kalian syu'uban wa qabaila, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, lita'arafu, untuk ta'aruf, untuk saling mengenal, bukan untuk saling meniadakan, bukan untuk ngisi surga sendirian, bukan untuk merasa dirinya yang paling benar. Karena akhir-akhir ini banyak lahir gerakan-gerakan takfir yang mengkafirkan satu sama lain, seolah-olah surga itu milik dia sendirian. Ini yang saya kira mengikis identitas kita sebagai umat Islam dan mengikis identitas kita sebagai bangsa. Karena itu hadirin sekalian, menghadapi tantangan-tantangan reformasi, kita perlu meneguhkan karakter keindonesiaan, memperkuat soft power kepada dunia internasional, serta menyaring anasir dalam dan luar negeri yang anti Pancasila, anti ketuhanan, anti kemanusiaan, anti persatuan, anti kerakyatan, dan anti keadilan. Ketika mengajak, mari bersama-sama kencangkan ikat pinggang dan busungkan dada bersama pemerintah untuk kerja, dan kerja mewujudkan negara yang berdaulat, pemerintahan yang kuat, dan rakyat yang bermartabat. Dalam rangka mengawal agenda reformasi tegaknya supremasi hukum, P3 mendorong terus dilaksanakannya sinergi antara aparat penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, dan KPK, sejalan dengan semangat aparat reformasi peradilan menuju pengadilan yang berkeadilan, bersih, murah, dan efektif. Dalam rangka mengawal agenda reformasi terwujudnya pemerintahan yang bersih dari KKN, P3 mendorong transparansi anggaran di setiap situs serta segera dituntaskannya pengadaan elektronik atau e-procurement oleh pemerintah dan lembaga di seluruh tingkatan dari pusat sampai daerah. Dalam rangka mengawal agenda reformasi, pelurusan kembali arah otonomi daerah, P3 mendorong reformulasi atau penghitungan kembali dana perimbangan dan dana bagi hasil agar tidak terjadi ketimpangan fiskal antar daerah yang berakibat pada ketimpangan pembangunan. Contoh, di Kabupaten Kebumen, anggaran untuk 1,6 juta orang, hari ini hanya 1,7 triliun. Tapi di Kabupaten Tanah Tidung, dengan penduduk hanya 33.000, anggarannya 1,7 triliun. Jadi kalau per kepala, di Jawa rata-rata kabupaten di APBD-nya, sekarang anggarannya hanya sekitar 1,1 juta per kepala penduduk. Sedangkan atas nama percepatan pembangunan, di luar Jawa, di beberapa tempat terutama daerah penghasil migas dan mineral, lompatannya bisa sangat tinggi. Seperti di Kabupaten Tanah Tidung tadi, berarti per kepala 60 juta. Sehingga kalau kita pergi ke Kabupaten Tanah Tidung di Kalimantan Utara, jalannya mungkin seperti jalan Formula One, 8 baris, 4 baris ke sana, 4 baris ke sini, trotoarnya 8 meter begitu. Jadi sementara begitu masuk Kabupaten Bulungan, jalan langsung menyempit, hanya 2 jalur. Jadi ini problem-problem saya kira yang ke depan perlu diluruskan. Dalam rangka mengawal agenda reformasi,
terwujudnya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kami memerintahkan kepada fraksi P3 MPR untuk mendalami secara serius seluruh batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang memerlukan amandemen kelima, terutama dalam rangka menegaskan kembali ekonomi kerakyatan dan koperasi sebagai sokok guru perekonomian yang hampir kita lupakan. Kenapa hampir kita lupakan? Karena terdistorsi dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang diduga membawakan agenda-agenda ekonomi neoliberal. Terutama tentu dalam rangka menghidupkan amandemen ini kembalinya GBHN, garis besar haluan negara, sebagai landasan pembangunan jangka panjang agar Indonesia tidak berubah-ubah arah pembangunan seiring berubahnya kepresidenan, terutama dalam memperjelas keberadaan, tugas pokok, fungsi, kewenangan dan hubungan Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Apakah kita berniat secara serius memperkuat unikameral, bikameral atau trikameral? Itulah semua yang kami sebut sebagai jalan reformasi kita. Hadirin yang saya hormati, kebangkitan nasional kita hari ini dihadapkan pada 5 tantangan simultan: dekadensi moral, radikalisme, dan terorisme atas nama paham dan kelompok, disintegrasi, stagnasi ekonomi dunia, dan menipisnya sumber daya alam Indonesia. Kesemuanya ada di depan mata kita. Bagaimana misalnya di Medan, tempatnya Pak Hasrul ini, seorang mahasiswa membunuh dosen hanya karena takut tidak diluluskan. Bagaimana di Jogja seorang cleaning service membunuh mahasiswa hanya karena ingin merebut telepon genggamnya. Bagaimana di Bogor seorang buruh bangunan tega memperkosa dan membunuh anak tetangganya yang berusia 2,5 tahun. Bagaimana di Bengkulu 12 anak-anak remaja memperkosa dan membuangnya ke jurang siswi SMP yang berusia 14 tahun. Bagaimana di Kediri seorang pengusaha lokal mencabuli 58 anak-anak di bawah umur dan kemarin baru divonis hanya 9 tahun. Bagaimana misalnya sebuah kelompok atas nama paham keagamaan mengkafirkan dan membunuh umat sesama agamanya, terutama di belahan dunia lain. Bagaimana sekarang kita lihat OPM, beberapa waktu yang lalu RMS bergeliat di negeri nun jauh di sana dengan gerakan Melanesianya. Bagaimana Eropa kaitan dengan ekonomi masih belum keluar dari krisis ekonomi dan ditambahi gelombang pengungsi dari Syria. Begitupun negara-negara tujuan ekspor utama kita seperti Cina yang juga terus melemah pertumbuhannya. Di dalam terkait dengan sumber daya mineral dan migas kita, bagaimana lifting yang terus berkurang, dan bagaimana dalam ekspor baik jumlah maupun harga kayu, timah, karet dan lain-lain terus mengalami penurunan. Karena itu, dalam rangka merumuskan jalan kebangkitan, kita harus mampu menghadapi tantangan-tantangan tersebut. 9 modal dasar menuju jalan kebangkitan yang kita sebagai bangsa harus bangga dan bersyukur adalah: 1. Indonesia kebetulan dianugerahi sebagai kepulauan terbesar di dunia. Garis panjang kedua pantai setelah Kanada dan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Yang kedua, Indonesia saat ini adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan demokrasi terbesar di dunia Islam. Kita adalah satu-satunya wakil dunia Islam di dalam G20, sehingga wajah Indonesia sesungguhnya adalah wajah Islam dunia. Dengan modal demokrasi yang sekarang kita jalani, kita yakin bahwa jalan kebangkitan itu ada dari, oleh, dan untuk rakyat serta terkawal secara transparan. Modal dasar yang ketiga adalah Indonesia tidak memiliki sejarah kudeta berdarah yang berhasil. Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di ASEAN maupun Timur Tengah, hal ini menunjukkan kerekatan kita sebagai bangsa yang sudah teruji dengan Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana, Dharma Mangwa. Yang keempat, selama Indonesia merdeka sebagai modal dasar, kita telah berhasil mengadakan 10 kali pemilihan umum secara reguler yang bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia, plus ditambah jujur dan adil atas usulan P3 pada tahun 97 dimulai tahun 99. Yang kelima, Indonesia berhasil melaksanakan transisi secara damai dari rezim otoritarian pada era Orde Baru menjadi rezim demokratis di era reformasi. Transisi ini relatif tak terlalu memakan korban jika dibandingkan dengan transisi yang sama di Amerika Latin dekade 70-an dan Arab Spring dekade ini.
Modal dasar yang keenam, Indonesia berhasil mengubah demokrasi perwakilan menjadi demokrasi langsung pada tahun 2004 sampai 2005, sehingga menjadikan Indonesia hari ini sebagai negara yang frekuensinya paling tinggi mengadakan pemilihan langsung di seluruh dunia. Yang ketujuh, mayoritas rakyat Indonesia adalah Muslim, moderat, anti radikalisme dan terorisme, serta menjunjung tinggi toleransi. Terbukti bahwa moderasi Islam berhasil mengantarkan terwujudnya negara Pancasila. Kita tahu kalau kita membuka buku klasik di bawah bendera revolusi, seperti tadi dikatakan oleh Dr. Yudi Latif, jilid 1, judul pertama dari karangan Bung Karno yang dituliskan di situ adalah Islamisme, Marxisme, dan Nasionalisme. Jadi Islam sejak awal pra kemerdekaan memang sudah menjadi kekayaan yang merekatkan bangsa Indonesia, bukan memisah-misahkan. Karena itu kalau hari ini ada yang mengatasnamakan Islam membawa-bawa khilafah dan kemudian ingin menyatukan seluruh Indonesia, lalu menyatukan NU sama Muhammadiyah saja nggak bisa kok menyatukan seluruh dunia, kan susah itu. Tapi kabarnya NU dan Muhammadiyah sekarang sudah nggak ribut lagi soal kunut, karena semua aktivisnya bangunnya sudah siang, jadi sama-sama soalnya campur duha. Udah nggak ribut lagi soal tarweh 23 atau 11, karena sama-sama sibuk mendiskusikan masalah bangsa dan negara, jadi nggak ada yang tarweh. Dan yang paling penting sudah bisa automatic switch, kadang NU kadang Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah kalau kepingin ngerokok pindah jadi NU dulu, karena di NU fatwanya tidak haram gitu. Jadi ini tergantung situasi dan kondisi. Saya ingin tegaskan bahwa sejak pra kemerdekaan, ketika itu siapa yang disebut pribumi itu adalah Islam. Karena itulah kalau kita mengingat kembali Budi Utomo yang kita peringati hari kebangkitannya pada malam hari ini, sesungguhnya pada saat itu kalau mau dikatakan ketidakberlanjutan Budi Utomo adalah karena fokus kepada orang Jawa, jadi kepada priai. Sementara pada waktu itu ada organisasi lain, yakni Sarekat Islam, yang mampu merekatkan atas nama Islam tanpa melihat apakah dia Jawa, apakah dia Batak, apakah dia Sunda, tetapi mereka bersatu atas nama keindonesiaan yang saat itu identitasnya adalah Islam. Dan alhamdulillah Sarekat Islam inilah yang kemudian menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia, dan P3 turut berbangga karena dilahirkan oleh Partai Sarekat Islam Indonesia. Modal dasar yang ke-8 untuk kita menempuh jalan kebangkitan kita adalah Indonesia relatif berhasil mempertahankan kesejahteraan rakyat di tengah transisi politik, krisis ekonomi dan multidimensi sepanjang awal era reformasi. Di banyak negara krisis multidimensi terutama ekonomi dan kemudian berujung kepada politik. Biasanya kemudian kontraksi ekonomi berkelanjutan, pertumbuhan negatif terus-menerus, atau stagnasi ekonomi 0%, nggak tumbuh-tumbuh. Sehingga orang nyimpan duit di bank justru dikenakan bunga negatif, seperti di beberapa negara antara lain Jepang. Tapi alhamdulillah di Indonesia kontraksi hanya sebentar, dan kemudian lahir pemerintahan reformasi, dan kita cukup berterima kasih karena Ibu Mega pada waktu itu sebagai Presiden kelima mampu menghadirkan kebijakan ekonomi makro yang prudent, sehingga mampu menahan inflasi dan kemudian memberikan pertumbuhan kembali kepada Indonesia. Yang ke-9, ini yang paling penting, bahwa pada tahun 2020 sampai 2030 Indonesia adalah sedikit negara di dunia yang mendapatkan bonus demografi. Kita berkali-kali selalu mendengar bonus demografi. Apa itu artinya? Yaitu di mana atau kondisi di mana jumlah usia angkatan kerja 15 sampai dengan 64 tahun mencapai 70%. Dan 30% adalah penduduk yang tidak produktif, yaitu usia 14 tahun ke bawah dan di atas 65 tahun. Sehingga pada saat itulah kita harapkan Indonesia mencapai puncak produktivitas. Dan kita tidak boleh kehilangan momentum. Artinya kita harus mampu memanfaatkan itu, terutama pada tahun 2020 sampai dengan 2030 yang akan datang. Indonesia harus memiliki jalan kebangkitan yang koheren menuju satu titik di masa depan, dalam rangka memanfaatkan modal dasar yang 9 yang kita miliki tadi. Titik itu dicapai dalam satu masa pembangunan jangka panjang selama 30 tahun. Ini dalam kacamata P3.
sejak tahun 2019. 5 tahunan dalam 6 tahap. Ini ibarat rukun Islam dan rukun iman. Jadi kita tidak mengambil pembangunan jangka panjang ini 25 tahun, tetapi 30 tahun. Tapi 5 tahunan. Jadi 5 kali 6 30. Rukun Islam dan rukun iman. Titik itu adalah Indonesia yang memiliki keunggulan state of the art di sejumlah sektor jasa dan produk manufaktur. Karena tidak mungkin sebuah negara dapat memiliki keunggulan paripurna di seluruh sektor barang dan jasa. Ada satu peribahasa yang saya sering kutip, you can beat one people all the time. You can also beat all the people at one time. But you cannot beat all the people all the time. Tidak mungkin kita bisa menguasai seluruh keunggulan secara paripurna di dalam produksi barang dan jasa. Pasti kita hanya menguasai bidang-bidang tertentu. Tugas pemerintah dan partai politik adalah menemukan apa bidang itu. Kalau misalnya Jerman unggul dengan teknologi robotik, Jepang unggul dengan teknologi optik, bahkan di satu masa Bill Clinton pernah mengumpulkan para strateg, para ekonom, para geopolitik internasionalis dan seterusnya. Diskusi round table selama 6 bulan di Gedung Putih, dan kemudian rupanya itu hanya menjawab satu pertanyaan besar Bill Clinton. Bagaimana caranya bangsa Amerika untuk tetap memimpin peradaban dunia dengan ekonomi terbesar selama 50 tahun yang akan datang. Dan kemudian para panel ini yang terdiri atas 60 orang berbagai bidang mengeluarkan satu jawaban bahwa Amerika harus unggul dalam 3 sektor. 1. Energi, 2. Teknologi informasi, dan yang ketiga adalah geoteknologi. Bahkan negara sebesar Amerika yang produk domestik brutonya adalah 1/8 dunia pun tidak berani untuk unggul di semua bidang. Jadi kalau kita kemudian hari ini mengatakan broad base, ingin unggul di semua sektor barang dan jasa, itu adalah kata Asmuni, pelawak Sri Mulat dulu, hil yang mustahil. Tidak mungkin, karena kita harus memilih. Dan tugas pemimpin adalah memberikan cahaya untuk menyinari pilihan-pilihan itu secara seksama ke depan. Ya, ini tidak cukup tepuk tangan tentunya. Satu titik yang tadi kami impikan adalah satu titik di masa depan. Di paruh abad ke-21, di mana produk domestik bruto kita antara 5-7% produk domestik bruto dunia. Hari ini kita 1,45%. Kenapa? Kita sekarang ranking 16. Mestinya kalau melihat jumlah penduduk, kita harusnya ranking 4 juga. Karena penduduk kita ranking 4 dunia. Karena itu perlu kerja keras untuk membuat ekonomi kita melompat. Untuk membuat quantum leap, untuk membuat lompatan kuantum, memastikan bahwa kita menjadi Indonesia yang seutuhnya. Dan tentu titik itu adalah titik di mana keadilan betul-betul dijalankan. Kalau hari ini indeks gini 0,4, maka 0,2, 0,3 seharusnya kita berada pada masa yang akan datang. Dan titik itu apa yang sering kita, kalau Pak Lukman sering membuka MTQ, itu ada lagu Mars MTQ. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, pasti terlaksana. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang gemah ripah loh jinami. Dan disitulah Partai Persatuan Pembangunan memastikan berada untuk bersama-sama membangun. Untuk merumuskan itu, jalan kebangkitan itu, P3 tengah menyiapkan sebuah rencana pembangunan jangka panjang. Saya menyebutnya sebagai Indonesia mantap, tapi P-nya 3. Karena setiap orang P3, Bu Mega kalau ditanya bagaimana pendapatnya, mantap, P-nya selalu 3, Bu. Nggak mau P-nya 1 ini. Siap juga P-nya 3. Jadi ini Indonesia mantap. Apa itu Indonesia mantap? Yaitu Indonesia yang maju, aman, nyaman, takwa, adil, produktif, pintar, dan pro lingkungan. Kenapa? Karena tadi hablum minallah, kata Ustadz Yudi Latif tadi, hablum minan nas, sesama kita, dan hablum minal alamin, katanya. Jadi pro lingkungan itu tidak boleh ketinggalan.
Indonesia Mantap yang tadi saya sebutkan adalah sebuah rekayasa 3 pilar, bukan skenario planning. Kalau skenario planning itu hanya melihat, oh kalau kecenderungannya begini, nanti Indonesia akan menjadi begini tahun 2045. Kalau kecenderungannya begini, Indonesia akan begini. Tetapi yang kita butuhkan adalah rekayasa. Kenapa? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib kita kecuali kita sendiri yang merubahnya. Karena itu, seperti apa Indonesia masa depan? Itu bergantung kepada kita semua yang menjadi pemegang estafet kepemimpinan. Kalau kita ingin Indonesia ini baik, maka semuanya harus dijalankan dengan baik. Bukan dengan jalan saling meniadakan, bukan dengan jalan saling menjelekkan, dan bukan juga dengan jalan saling menihilkan. Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam kacamata penyusunan itulah maka saya ingin menegaskan slogan yang ada di depan, bergerak bersama rakyat untuk memastikan bahwa Partai Persatuan Pembangunan dengan jargon yang baru akan terus kita dialogkan bersama dengan si Asep, dengan si Ponima, dengan si Ucok, dengan banyak lagi orang-orang yang ada di pelosok-pelosok, yang kalau dalam bahasa Ibu Mega wong cilik, dalam bahasa P3 mustada'afin. Sebenarnya sama P3 sama PDIP. Karena kalau tadi Dr. Yudi Latif mengatakan bahwa sebenarnya yang paling menjadi pengamal Bung Karno itu P3, Bu. Ini kebetulan P3 ini salah satu pendirinya adalah Nahdlatul Ulama. Dulu singkatannya NU, N dan huruf O. Jadi pada waktu itu, terutama ketika zaman Nasakom, saya kira kampanyenya Bung Karno tanpa NU buka, Soekarno tanpa NU suka. Nah, jadi sebenarnya ya sejarah itu memang terus berkelanjutan. Ibu Mega hadirin yang saya hormati, untuk mempercepat rekayasa ekonomi tentu diperlukan ruang gerak fiskal yang lebih lebar. Hari ini siapapun presidennya akan terjepit oleh ruang fiskal yang sangat sempit. Saya belajar ilmunya dari Pak Suharto Mono Arfa, ini insinyur juga yang mendalami ekonomi. Jadi saya nggak tahu apakah ekonom apa insinyur gitu. Ada satu lontaran ide yang menarik menurut saya, yaitu kita mengoreksi kembali bunga obligasi rekapitalisasi perbankan yang sekarang terus membebani APBN mungkin 50-60 triliun yang mungkin akan berjalan sampai tahun 2030. Ini kita tinjau lagi. Kenapa? Karena kecukupan rasio CAR, capital adequacy ratio, rasio kecukupan modal perbankan khususnya bank-bank negara saat ini sudah jauh di atas yang dipersyaratkan Bank Indonesia. Dan ada bagusnya ini kita tinjau sehingga kita memiliki ruang lebih 50-60 triliun setiap tahunnya untuk merekayasa secara ekonomi apa yang tadi dicita-citakan. Dan kaitan dengan ini juga perlu kita secara hati-hati mengkaji, melihat kembali. Pada tahun 1927 ada seorang menteri keuangan Rusia namanya Alexander Nahumsak yang telah menyampaikan teori tentang odious debt, utang najis, yang pada prinsipnya adalah bahwa pemerintahan yang baru meneruskan utang pemerintahan terdahulu yang otoriter dan korup, sehingga hutang itu tidak dipakai untuk rakyat melainkan untuk kepentingan represi terhadap rakyat dan segelintir orang yang merupakan kroni kekuasaan. Nah, utang-utang seperti ini bisa dihapus. Karena itu tidak tertutup kemungkinan dengan odious debt. Ini kemarin dipraktekkan di Irak semasa Saddam Hussein, di Haiti, di Kuba, di beberapa negara. Ini bisa dilakukan. Kenapa tidak? Untuk kebaikan Indonesia masa yang akan datang. Tentu elaborasi lebih lanjut atas hal ini akan bisa kita bahas tentu di luar mimbar yang mulia ini. Hadirin yang berbahagia, pada pidato ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1952, Bung Karno mengajak rakyat Indonesia untuk kembali kepada jiwa proklamasi. Ini penting.
apa yang disebut jiwa proklamasi, yaitu jiwa yang pada dasarnya berintikan kepada 4 jiwa. Pertama adalah jiwa merdeka nasional yang tak mau dihinggapi oleh penjajahan sedikit pun dan dalam bentuk apapun. Karena penjajahan di era modern sekarang ini, penjajahan budaya, akal pikiran, penjajahan ekonomi yang seperti kadang tidak kita rasakan. Yang kedua adalah jiwa ikhlas mengabdi cita-cita, sepi ing pamrih rame ing gawi, kata Bung Karno. Yang ketiga, jiwa persatuan, yakni persatuan nasional, bukan hanya persatuan keluarga atau golongan. Dan yang keempat adalah jiwa pembangunan, yaitu membangun masyarakat dari ketiadaan. Jadi 2 dari jiwa itu sesungguhnya Partai Persatuan Pembangunan. Dari 4 saripati tadi, jiwa ketiga adalah persatuan, jiwa keempat adalah pembangunan. Jadi setengahnya Bu Mega, Bung Karno itu ada V3-nya juga kayaknya. Akhirnya pada kesempatan ini izinkan kami Partai Persatuan Pembangunan mengajak kita merenungkan kembali ajakan Bung Karno, memurnikan kembali orientasi kita berbangsa dan bernegara, meluruskan arah reformasi kita, dan mengurangi overdosis demokrasi kita. Dalam banyak tulisan saya ikuti Dr. Yudi Latif yang menyatakan bahwa kita akan berhadapan dengan 2 fundamentalisme pasar, begitu ya Pak Yudi, yakni fundamentalisme, 2 fundamentalisme, yaitu fundamentalisme pasar dan fundamentalisme agama. Menghadapi ini, ada baiknya kita mengingat kata-kata Bung Karno. Musuhku mudah karena mereka berasal dari bangsa asing, tapi musuhmu kelak akan lebih sulit karena jangan-jangan itu berasal dari bangsamu sendiri. Untuk itu, hanya dengan kembali kepada identitas nasional yang menyatukan kita, yang menjadikan kita sebagai bangsa, yang menjadikan Indonesia yakni Pancasila, sehingga kita mampu memberantas musuh-musuh tak terlihat yang barangkali berasal dari bangsa kita sendiri. Tak ada jawaban lain dari bangsa Indonesia kecuali kembali kepada Pancasila secara utuh dan integral. Untuk itu, sebagaimana judul pidato Bung Karno dalam pidato kemerdekaan tahun 1966, jas merah jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, P3 mengusulkan tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari kelahiran Pancasila. Ibu Mega nanti secara resmi akan kami sampaikan juga secara tertulis, supaya apa yang tadi dikatakan oleh Dr. Yudi Latif, kenapa ditunda-tunda? Sudah ada harinya, sudah ada produknya, bahkan menjadi dasar negara kita, sudah ada siapa yang menggalinya. Kenapa kita tunda-tunda lagi untuk menyatakan itu? Kenapa kita malu-malu untuk mengakui hasil karya pahlawan proklamator kita, Bung Karno? Akhirnya, kalau pada tahun 1927 Bung Karno memelopori berdirinya P3KI, ada P3-nya juga. Tapi di sini adalah Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia, Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia. Pada tahun 1997, seperti Bapak Ibu Saudara sekalian tadi lihat di dalam kampanye kita, pelompat P3 karena Mega Bintang, Megawati dan lambang bintang, dan juga kita pada waktu itu punya vokalis yang namanya Sri Bintang. Kita melompat. Pada tahun 2001 ini berlanjut di dalam duet PDIP P3 Mega Hamzah. Dan pada tahun 2015 Ibu Mega juga memimpin berdirinya KP3, kerjasama parpol pendukung pemerintahan Jokowi JK. P3 juga lagi. Tentu P3 adalah anggotanya. Maka sudah tepat kalau malam ini P3 menghadirkan secara khusus Ibu Megawati Soekarno Putri selaku Presiden kelima Republik Indonesia. Untuk pada giliran selanjutnya, dengan hormat kami mohon untuk menyampaikan pidato kebangsaan. Saya kira ini hal yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf karena saya tadi dikatakan oleh saudara kembar saya, Pak Daan Arya, bukan Daan Romahur Muzi dari Bu Mega, sempat bener itu, enggak Bu, buatan sebenarnya gitu.
Kebetulan suatu hari saya ketemu dengan Pak Daan ini di Landmark Center, salah satu gedung di Jalan Braga, Bandung, karena saya berkuliah di Bandung. Dan kebetulan satu tempat kita berhenti di kios komputer karena itu sedang pameran komputer. Dan kemudian orang itu menanyakan, orang ditanya, dia meladeni bingung, lihat saya, lihat Pak Daan, lihat saya, lihat Pak Daan. Ini kok sama dua-duanya ini? Maka pada malam hari ini saya sengaja menghadirkan saudara kembar saya ini untuk memastikan bahwa Romi yang asli yang ini, bukan yang itu gitu. Saya kira itu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.